Beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak yang harus kita ketahui. Zakat sendiri diambil dari bahasa Arab, az-zaka'ah. Istilah tersebut merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi zaka'ah. Fi'il madhi zaka'ah dapat diartikan menjadi beberapa istilah seperti tumbuh, bertambah, atau berkembang. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, pajak mempunyai sebutan atau istilah ad dari ibah, yang artinya pungutan yang ditarik oleh para petugas penarik pajak dari setiap rakyat. Apabila merujuk pada ahli bahasa, pajak bisa diartikan sebagai iuran masyarakat. Zakat diambil berdasarkan nisyab dan haul, yaitu batas minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum wajib membayar zakat, sedangkan pajak yang miskin dan tidak mempunyai harta saja dikenakan membayar pajak. Zakat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintahnya selalu bergandengan dengan perintah salat. Artinya, ibadah ini sama pentingnya dengan salat. Salah satu ayatnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Sementara pajak merupakan kesepakatan pemerintah yang dikukuhkan dalam undang-undang serta harus dipatuhi rakyat. Tujuan pajak adalah agar masyarakat dalam suatu negara dapat memperoleh fasilitas sosial secara adil dan merata. Tidak hanya yang berasal dari ekonomi menengah bawah, penduduk yang berasal dari ekonomi menengah atas juga merasakan dampak positif dari pajak yang telah dibayar. Contoh, pembangunan fasilitas sosial seperti jalan raya, jalan tol, BPJS, subsidi pendidikan, dan sebagainya. Zakat dan pajak memiliki dua penerima manfaat yang berbeda. Zakat secara spesifik disalurkan untuk 8 asnaf yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan atau asnaf penerima manfaat zakat. Penyalurannya bisa dalam bentuk dana, makanan, atau program pemberdayaan. Sementara, penyaluran pajak tidak hanya untuk membantu rakyat kecil. Pajak disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang luas, seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh penduduk negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menggaji para pejabat dan ASN. Kewajiban untuk membayar zakat memang sudah disinggung oleh Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan At-Tabrani dari Ali. Menurut hadis riwayat At-Tabrani, Allah telah mewajibkan zakat dari umat Islam yang kaya kepada orang fakir di antara mereka untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang-orang fakir tidak akan lagi merasa kekurangan ketika merasa lapar atau tidak berbaju, kecuali ulah dari orang kaya yang ada di antara mereka. Ingatlah, jika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan pedih serta menghisap mereka dengan keras. Sedangkan untuk pajak, sebenarnya tidak ada dalil syar'i yang membicarakan tentang pemungutan pajak oleh negara di dalam Islam. Walaupun begitu, pungutan pajak ini tetap diperbolehkan dan dianggap sah dalam menurut ilmu fikih. Dilansir dari beberapa sumber, pungutan pajak juga selaras dengan kaidah dalam agama Islam. Namun, dengan catatan selama pungutan pajak tersebut ditujukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama atau publik. Jika tidak ditujukan untuk menyusahkan, memeras, serta memberatkan rakyat, setiap kebijakan dari pemerintah termasuk dengan pajak tetap diperbolehkan untuk diikuti oleh umat muslim. Demikianlah beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak yang harus kita ketahui. Apakah sudah sesuaikah dengan keadaan yang ada di negara kita? Wallahu a'lam bisyawab. Silahkan saudara-saudara sendiri yang menilai. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah menjalankan syariatnya. Amin.